Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tiara Katrina dengan NPM 2313 031058. Dan di sini saya akan mempresentasikan proposal metopen saya demi memenuhi mata kuliah metodologi pendidikan. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan mulai presentasi proposal metopen saya dengan judul Pengaruh Learning Management System ataupun LMS dan Self-Regulate Learning terhadap kemandirian belajar mahasiswa pendidikan ekonomi. Yang mana dalam presentasi kali ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, kerangka pikir, hipotesis penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, dan terakhir adalah penutup. Selanjutnya kita masuk ke dalam latar belakang yang mendasari pengambilan judul ini, yang mana perkembangan pembelajaran digital di mana beberapa perguruan tinggi semakin bergantung pada sistem pembelajaran daring. Juga learning management system berperan sebagai media utama pembelajaran yang digunakan untuk materi, tugas, kuis, dan juga evaluasi. Serta kemandirian belajar mahasiswa itu masih beragam dan tidak semua mahasiswa mampu belajar mandiri melalui learning management system atau yang biasa disebut dengan LMS. Dari sinilah pentingnya self-regulate learning ataupun SRL yang membantu mahasiswa mengatur proses belajarnya secara sendiri. Juga perlunya kajian empiris dari hubungan LMS, SRL, dan juga kemandirian belajar yang perlu diuji secara ilmiah. Kita masuk ke dalam rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama adalah, apakah terdapat pengaruh learning management system ataupun LMS terhadap kemandirian belajar mahasiswa pendidikan ekonomi? Rumusan masalah yang kedua adalah, apakah terdapat pengaruh self-regulate learning terhadap kemandirian belajar mahasiswa pendidikan ekonomi? Dan yang ketiga adalah, apakah terdapat pengaruh learning management system ataupun LMS dan self-regulate learning secara simultan terhadap kemandirian belajar mahasiswa pendidikan ekonomi. Selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan penelitian, yang mana terdapat 3, yaitu untuk mengetahui pengaruh learning management system ataupun LMS terhadap kemandirian belajar mahasiswa pendidikan ekonomi. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh self-regulate learning terhadap kemandirian belajar mahasiswa pendidikan ekonomi. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh learning management system atau LMS dan self-regulate learning secara simultan terhadap kemandirian belajar mahasiswa pendidikan ekonomi. Selanjutnya kita masuk ke dalam manfaat, yang mana manfaat ini terbagi menjadi 2, ada manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis mengenai pembelajaran berbasis teknologi, khususnya terkait hubungan antara LMS, self-regulate learning, dan kemandirian belajar mahasiswa. Sedangkan untuk manfaat praktis terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama, bagi mahasiswa, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya self-regulate learning dalam menunjang pembelajaran berbasis LMS. Yang kedua, bagi dosen, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi dalam merancang pembelajaran yang mendorong kemandirian belajar mahasiswa. Dan yang ketiga adalah bagi institusi, di mana penelitian ini dapat menjadi dasar dalam pengembangan dan optimalisasi penggunaan learning management system secara pedagogi. Selanjutnya kita masuk ke dalam deskripsi teori, yang mana penelitian ini didasarkan pada konsep pembelajaran modern yang menjadikan mahasiswa sebagai pusat dalam proses belajar, bukan hanya sebagai penerima informasi secara pasif. Nah, dalam dunia pendidikan tinggi, terutama setelah pembelajaran online, itu semakin banyak digunakan, yang mana ini diperlukan pemahaman tentang cara mahasiswa mengatur proses belajarnya sendiri di tengah kemajuan teknologi, seperti learning management system atau LMS yang terus berkembang. Di sini kita masuk ke dalam 3 variabel, definisi dari 3 variabel. Ada tentang kemandirian belajar, itu merupakan kemampuan individu untuk mengolah dan mengarahkan proses belajarnya secara sadar, terencana, dan bertanggung jawab. Sedangkan learning management system ataupun LMS itu adalah sistem manajemen pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi untuk mengolah dan mendukung proses belajar secara daring. Dan self-regulate learning atau SRL adalah konsep penting dalam bidang psikologi pendidikan yang menggarisbawahi bahwa peran peserta didik sebagai individu yang aktif serta bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. Selanjutnya kita masuk ke dalam landasan teori. Nah, di sini ada teori yang digunakan yaitu teori psikologi kognitif.
Selanjutnya kita masuk ke dalam kerangka pikir, di mana LMS itu berperan sebagai faktor eksternalnya yang menyediakan fasilitas dan fleksibilitas belajar. Sedangkan self-regulated learning-nya itu berperan sebagai faktor internal yang menentukan bagaimana mahasiswa itu memanfaatkan learning management system. Dan kemandirian belajar itu sebagai hasilnya yang terbentuk dari interaksi faktor eksternal dan juga internal. Kita masuk ke dalam hipotesisnya. Jadi hipotesis itu adalah pernyataan sementara yang telah dibuat berdasarkan kajian teori dan juga penelitian terdahulu. Nah, untuk judul ini, hipotesisnya itu ada 3. Yang pertama adalah H1, yaitu penggunaan Learning Management System atau LMS berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian belajar mahasiswa pendidikan ekonomi. H2-nya yaitu self-regulated learning berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian belajar mahasiswa pendidikan ekonomi. Dan H3-nya penggunaan Learning Management System atau LMS dan self-regulated learning secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian belajar mahasiswa pendidikan ekonomi. Selanjutnya kita masuk ke dalam metodologi penelitian, yang mana dalam judul ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan instrumen pembagian kuesioner, juga mengukur persepsi dan pengalaman mengukur persepsi dan pemahaman mahasiswa, juga menggunakan skala Likert dan mengukur tingkat persetujuan responden. Selanjutnya kita masuk ke dalam jadwal penelitian. Di sini terbagi dalam 5 minggu. Di minggu pertama saya sudah melakukan studi literatur. Di minggu kedua sudah mengidentifikasikan masalah. Di minggu kedua dan juga minggu ketiga sudah mulai pembuatan outline. Di minggu ketiga dan keempat sudah mulai penyusunan outline. Di minggu keempat sudah melaksanakan penyusunan proposal dan penyebaran kuesioner, dan di minggu kelima sudah melakukan penyusunan proposal kembali secara final. Untuk waktu dan tempatnya, penelitian ini itu dilaksanakan pada program studi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, yang mana pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa program studi tersebut telah menerapkan pembelajaran berbasis Learning Management System secara aktif dalam proses perkuliahan. Juga waktu pelaksanaan penelitian itu direncanakan pada semester ganjil tahun akademik 2025-2026. Kita masuk ke dalam populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung yang aktif mengikuti perkuliahan berbasis Learning Management System atau LMS pada tahun akademik penelitian berlangsung, yang mana populasi ini dipilih karena mahasiswa pendidikan ekonomi secara langsung terlibat dalam proses pembelajaran digital melalui pemanfaatan Learning Management System atau LMS, khususnya virtual class atau V-class yang digunakan untuk absensi, penyampaian materi, pengumpulan tugas, dan evaluasi pembelajaran. Untuk teknik pengambilan datanya, teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu probability sampling dengan metode proportional random sampling. Selanjutnya ada kriteria sampel, yang mana yang pertama adalah mahasiswa aktif program studi pendidikan ekonomi, yang kedua adalah mahasiswa yang telah menggunakan Learning Management System atau virtual class dalam proses perkuliahan, dan yang ketiga adalah mahasiswa yang bersedia mengisi kuesioner penelitian secara lengkap. Nah, di sini untuk jumlah sampelnya menggunakan rumus Solvin, yaitu N sama dengan N kecil per 1 plus N besar dikali E akar kuadrat, yang mana N kecil itu adalah jumlah sampelnya, N besarnya adalah jumlah populasi, dan E itu adalah tingkat errornya yang telah ditentukan sebesar 5%. Kita masuk ke dalam kisi-kisi instrumennya. Kisi-kisi instrumen ini disusun sebagai pedoman dalam penyusunan butir pertanyaan kuesioner agar nantinya setiap variabel penelitian itu terukur secara sistematis dan sesuai dengan konsep teoritis yang digunakan. Untuk skala pengukurannya, itu dalam penelitian ini menggunakan skala Likert dengan 5 alternatif jawaban, yaitu sangat setuju atau SS, setuju atau S, ragu-ragu atau R, tidak setuju atau TS, dan sangat tidak setuju atau STS. Kita masuk ke dalam uji validitas instrumen, yang mana dilakukan untuk mengetahui sejauh mana butir pertanyaan dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang dimaksud. Nah, untuk uji reliabilitas instrumennya itu bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian, yang mana instrumen yang reliable akan memberikan hasil pengukuran yang relatif sama apabila digunakan pada kondisi yang serupa. Sekian presentasi
Sekian presentasi proposal penelitian saya untuk memenuhi mata kuliah metodologi penelitian. Lebih dan kurangnya saya mohon ampun selebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.